Hai guys, kita lagi nunggu kulkas. Kulkas kita datang. Sini. Abang geser dulu abangnya. Abang langsung mana? Telepon guys. Ini apa nih? Itu buat kaki kalau nanti bapak pindahin, dia posisinya agak goyang, kakinya bisa diturunin Kalau pakai. bisa di ini benerin. Oh, bisa benerin. Terus kalau yang perlu Ini ayam gede banget. Ternyata Nah, ini guys. udah nih semuanya Satu telapak. kita keluar sini. Ada nomor telepon customer service-nya. Welcome home. Kulkas baru mama. Halo guys, jadi kita kedatangan produk kulkas. Ini adalah seri LG side by side B25 B257SQZL. Yang Z seri Z ini keluaran 2023 kalau nggak salah. Ada seri Y juga, ini kita beli di harga kurang lebih 12 juta. Ini lebarnya 93 ke sininya, ke dalamnya ini 73 cm. Terus tingginya ini sekitar 1,7 meter, 173 meter. Kurang lebihnya kayak gini. Ini kita udah dicolok ya, jadi kita nggak bakal lama-lama ngebukanya karena nanti ada beamnya, ada suara harus ditutupnya. Cuman kita harus pertama aku jelasin dulu dari packagingnya. Teman-teman ini ketika beli ini pastikan minta di kurirnya itu untuk diberdirikan bawahnya dan tidak ditidurkan karena sesuai di buku yang di sana. Nah ini di sini disuruh dibuat kalau dia tuh jangan ditidurin ya, jangan ditidurin, sama pas di bawah ini nggak boleh ditarik kayak gini. Jadi diminta nanti nih ketika lagi packing, lagi order barangnya, minta diberdiriin bawahnya, diberdiriin terus. Kalau bisa lebih baik bayar lebih dan menuruninnya itu diangkat, jangan ditarik seperti ini. Dia kenapa bisa kayak gitu? Sini nih yuk. Nah di dalam kulkas ini dia itu menggunakan mungkin namanya Freon ya, Sobotuna R600A. Dia ini mudah terbakar dan mudah meledak. Artinya kalau semisal packaging dari tokonya tidak sesuai standar sama LG, di buku panduannya juga sudah ditulis di bagian halaman ketujuh di buku petunjuk keselamatan bahwa Sobotuna itu mudah meledak, jadi dia harus didudukin ke atas. Satu gunanya supaya spare part di belakang-belakang ini tidak rusak. Kedua supaya tidak mudah terjadi ledakan dan kebakaran. Sayang kita udah beli kulkas mahal-mahal, tapinya malah aneh ya, maksudnya malah jadi bencana, khawatirnya gitu. Terus setelah di packing semua, petunjuk dari LG adalah dia harus dibuka semua label-labelnya. Di sini sudah tertulis, di sini nih dia ada di kanan bawah nantinya, remove all packaging materials before break-in. Jadi stikernya semuanya harus dibuka. Nah sayangnya kita udah pasang ini, jadi kita nggak bisa lama-lama lihatnya. Satu hal yang sebelum kalian pasang ini, di sini di belakangnya itu dikasih jarak sekitar 5 cm ya, 5 cm lah, sekitar 5 cm. Nah ini kami ngasih jarak sekitar di 8 cm untuk udaranya. Terus di sini ada dua pembuangan, satu di sebelah sini, satu di sebelah belakang, dan di sebelah belakang juga ada. Pembuangan ini jangan ditutupin dan harus di maintenance sekitar 12 bulan sekali. Dia harus disedot, dibuka pakai apa namanya itu, pakai sikat sambil divakum. Jadi dia perawatannya per 12 bulan atau 1 tahun dan tidak boleh dibuka di plastik belakangnya. Itu satu. Terus kedua, masih ngomongin perawatan itu, di sini dia ada fitur Hygiene Plus. Sini ya kita masuk, ini tampilannya dia ada berapa rak nih ya, 1, 2, 3, 4, ya ada 4 rak. Di sini ada
fitur ThinQ ini sudah connect ke device kami gitu. Untuk sisi sini ini namanya kulkasnya. Ini besaran suhunya itu di 1 sampai 7 derajat, direkomendasikan di 3. Sedangkan di sebelah kiri itu suhunya di minus 15 sampai minus 23 derajat, disarankannya itu di minus 18 derajat. Dan di sini ada fitur door cooling. Door cooling, Hygiene Plus, Metal Fresh itu 3, terus Fresh Balancer. Ada 4 fitur di sebelah sini. Ada 4 fitur di sebelah sini. Jadi di seri SQZL ini dia ada fitur Door Cooling Plus. Door Cooling Plus ini intinya dia itu akan menyebarkan udara dingin ke seluruh sisi ruangan. Misalkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini semuanya dengan Door Cooling Plus. Kedua, dia ada juga sistem namanya linear cooling. Jadi ini udah smart inverter ya. Jadi ketika nanti suhunya sudah dingin, dia akan hemat listrik. Jadi ya ketika dia mengejar tingkat kedinginannya, ketika dia udah dingin dia akan stop dan akan mulai menggunakan inverternya. Jadi memang harga lebih mahal, tapi untuk kelistrikan dia lebih rendah. Sekitar daya awalnya itu di 150 sampai di kurang lebih 350 deh kalau nggak salah. Ya rata-rata mungkin di 170 watt ya, bisa tergantung keadaan panas udara rumah teman-teman juga. Nah, di Door Cooling Plus ini adalah sistem yang mendinginkan udara-udara di seluruhnya. Jadi tidak hanya di sini, di sini, di sini gitu. Aduh, udah bunyi. Jadi kita tutup aja ya, kita ngejelasinnya dari luar aja. Itu adalah bunyinya ketika kita terlalu lama, karena kalau terlalu lama intinya nanti si kulkas ini akan ngejen lagi ya, akan total lagi bekerja ekstra dalam mendinginkan. Jadi Door Cooling Plus ini dia dites dengan sebuah alat namanya breath test ya. Pokoknya bulat-bulat gitu namanya. Lupa namanya, pokoknya breath. Ya kayak bulat-bulat putih gitu. Nanti bisa dicek di lg.com-nya. Nah, ketika dia udah dengan yang mode konvensional itu cuma beberapa aja tempat yang dingin, tapi ketika dia pakai Door Cooling Plus dia hampir seluruh tempatnya itu dingin. Kedua, dia ada Hygiene Plus. Hygiene Plus ini menurut buku panduan LG-nya sudah diuji ke sejumlah bakteri ya. Itu bakteri-bakteri yang ada di tempe itu gitu-gitu, atau bakteri yang di sayuran. Nggak semua jenis bakteri kan ada ribuan ya, cuman bakteri-bakteri yang menempel di sayuran dia disuntikkan ke Hygiene Plus ini sekitar 2%, dan itu sudah cukup untuk menghilangkan semua jenis bakteri yang ada di dalam kulkas ini gitu. Nanti kita cek, aku juga baru tahu kalau ternyata dia ada cara untuk ngebersihin Hygiene Plus-nya di bagian bawahnya. Cuma nanti kita coba cek. Terus ada juga fitur Metal Fresh. Jadi Metal Fresh ini hanya ada di versi Z. Kita buka yang sebelah sini. Itu adalah bentuk Metal Fresh. Kalau yang varinya dia nggak ada. Kalau Metal Fresh itu jadi mendinginkan lebih cepat dengan adanya Metal Fresh ini. Kalau yang lain kan cuma putih doang gitu. Nah, itu dengan Metal Fresh ini mempercepat proses pendinginan. Ini juga adalah teknologi yang di LG yang tidak dimasukkan di dalam buku panduannya. Tapi ketika teman-teman ingin mempercepat proses pendinginan, itu bisa masuk dideketin ke Metal Fresh-nya. Ini barang ini baru nyampe tadi malam. Kita belinya kemarin malam, sekitar cuman beli malam, paginya diantar, cuman 24 jam udah datang barangnya. Kalau di lg.com-nya kan lebih mahal, sekitar 1 jutaan, dan prosesnya paling cepat itu minus 7 hari. Jadi fitur Hygiene Plus udah, linear cooling tadi udah belum ya? Linear cooling adalah ya pokoknya dia akan menjaga suhu udara di dalam sini sekitar 0,5 sampai minus 0,5, tidak lebih dari itu, sehingga listriknya pun tidak akan bekerja lebih ekstra. Kedua, dia sudah smart inverter, digaransi selama 10 tahun. Ada beberapa yang digaransi, cuman ini kompresornya 10 tahun. Terus ada bagian dalamnya lagi kalau nggak salah 1 tahun. Dia ini lebih senyap. Jadi senyap artinya suara mesinnya itu tidak berisik. Terus voltasenya bisa lebih stabil. Aku pernah ngeliat itu di 170, sekitar 190 ketika dibuka. Makanya ada dimnya ketika dia bunyi. Terus 36% hemat listrik. Apalagi ya yang bisa dijelasin, kita lihat bagian dalamnya. Ini kita lagi tes di sini. Ini untuk raknya ya. Ini untuk raknya ada 1, ada 2, ini ada smakernya, ada 3, ada 4.
Ini bisa dibuka dari sini, terus ini juga bisa dibuka dari sini. Ya, posisi sini. Dia ini menyarankan kalau imiminya sudah keras jangan dipaksain karena ini mudah patah. Terus untuk membersihkan ini dia tidak boleh menggunakan air hangat ya, jadi nggak boleh air hangat. Ini ada berapa kotak kita hitungnya? 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5. Jadi kurang lebih ada 5. Dan disarankan dari LG itu untuk kita membekukan atau mendinginkan itu kalau bisa dimulai dari sebelah atas dulu karena atas akan lebih dingin, baru bawahnya ya gitu. Itu adalah saran dari buku panduannya. Terus di sini juga kita untuk kotak telurnya ada di sini. Terus Hygiene Plus udah, di sini ada Fresh Balancer di sini. Untuk kalau kita mau naruh sayuran bisa ditaruh di sini dengan modenya ini. Tapi kalau misalnya untuk buah-buahan tinggal digeser ke sini. Terus nanti tingkat kelembapannya akan masuk di sana. Salah satunya yang untuk Hygiene Plus dia bersihinnya dari sini. Jadi nanti dia dibuka di sana, udah biarin aja. Dibuka di sana terus diambil, tapi tidak boleh dicuci dengan air. Dia hanya boleh dijemur atau dikeringkan dengan hair dryer. Karena itu berbahan dari campuran palet-palet kayu kayaknya ya gitu. Jadi nggak boleh kena air. Kurang lebihnya itu, apalagi yang bisa dijelasin ya, udah semua kayaknya. Terus coba kita lihat buku panduannya. Mungkin ada yang belum dijelasin di sini. Oh ya, ketika kita pengen masukin ini juga, ini bisa dicopot guys, bisa dicopot sendiri manual. Ada adjustmentnya, iya. Kalau misalnya ini dia ada yang naik turun, di bawah sini bisa ada adjustmentnya di bawah sini. Di bawah sini itu bisa di-adjust. Di sini juga bisa di-adjust, bisa dinaikin, bisa diturunin. Terus apalagi yang bisa kita sampaikan ya? Oh ya, kita lanjut bagian ke aplikasinya. Untuk seri Z ini memang harganya 12 juta. Kalau yang ada seri 4 door ya, oh ya ini besarannya 600 berat kotornya ya, 694 liter kalau nggak salah. 694, tapi berat bersihnya untuk volume makannya sekitar 645 liter, jadi kurang lebih segitu. Sedangkan kami sebelumnya pengen beli yang 4 pintu, itu harganya 11.600.000, dia cuman 406 liter aja, jadi sayang banget, cuman beda sekitar 400.000. Bisa dapat yang kayak gini, sudah Hygiene Plus, sudah Door Cooling Plus, Linear Cooling, Smart Inverter sama-sama, terus Metal Fresh juga, sama ada Fresh Balancer. Terus yang nggak kalah pentingnya ada aplikasi ThinQ. Ternyata aplikasinya bukan cuman kita lihat langsung di sini. Nah, di sini ada untuk nyeting kulkasnya dari 1 sampai 7 derajat. Yang bawahnya ini untuk deketin lagi coba freezernya untuk minus 15 sampai 23. Ini wifi-nya, ini Express Close dan Express Freeze. Jadi ketika kita punya banyak makanan masuk untuk party gitu, dia akan bekerja untuk ini ya. Ini akan 24 jam mendinginkan selama 24 jam, jadi akan lebih cepat di minus 23, dan ini akan mendinginkan di minus 1 derajat di minus 1 derajat kurang lebih sekitar 4 sampai 12 jam gitu, sampai suhunya nyampe di situ dia akan berhenti, kurang lebih gitu. Yang menarik adalah ketika kita nanti ketika beli ini, kita langsung scan di sebelah sini, terus di sini ada namanya Smart Diagnosis, kelihatan. Nah, tutup gitu. Nah, Smart Diagnosis ini adalah fitur yang digunakan menggunakan aplikasi LG ThinQ. ThinQ ini nanti kita tinggal klik aja dari sini. Ini aplikasinya, kita buka. Dia udah connect ya. Jadi ini kita sudah connect. Terus masuk. Nah, di sini kita bisa setting suhunya dari minus 1 derajat, di zoom aja. Dari 1 derajat sampai 7, lalu ini minus 15 sampai 23. Dan ketika kita pengen Express Cool, tinggal pencet ini. Gambarnya memang tidak sesuai ya, gitu, tidak sesuai. Dan di sini saya udah nyalain namanya Smart Care Plus. Jadi nanti dia akan, di sini ada 2 kategori. Pertama Smart Fresh Air dan Economic Care. Kita bawah dulu ya, Economic Care Plus. Ini nanti akan menghitung consumption listriknya, berapa listriknya untuk di bulan depan. Jadi kita tahu berapa listrik yang dia gunakan ya. Terus untuk yang di sini Smart Fresh Air, dia juga akan menghitung tingkat kelembabannya. Ini langsung di tanggal hari ini, Maret tanggal 24. Dan kita bisa ngeliat nanti ke depannya kayak gimana.
Itu yang lebih keren dari ini. Dan dia ada apa lagi ya, ada night view. Night view ini gunanya untuk lampunya kita akan setting supaya ketika kita buka tidak terlalu terang. Ini saya set jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Dia saya setnya ini di 30%. Jadi ketika dibuka lampunya tidak secerah sesilau kayak gitu, sesilau yang waktu normal. Terus mana lagi? Nah, ya di sini. Ini adalah smart diagnosis. Jadi nanti ketika kita pengen lihat ada kerusakan atau enggak, kita tinggal klik aja. Terus nanti dia akan menghitung temperatur, ada 4 yang dihitung, evaporator dan fan motor gitu. Cuman ini karena baru pasti dia belum ada running. Tadi sudah saya coba ya, kayak gitu. Dia akan ngasilin satu suara di sini, satu, terus kedua. Kalau dia nggak bisa, dia akan kayak gini. Kita tinggal ikutin ini aja, Nanti suaranya kita munculin di sini. Suaranya kita tempel di sini. Gitu. Jadi suaranya kita suara gini, nanti dia akan adjust sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Kurang lebihnya kayak gitu. Gitu aja ya guys untuk seri yang kali ini. Oh ya, lupa kalau yang versi termahalnya itu yang sampai dia bisa ada door indoor, artinya ketika dibuka dia ada pintu lagi. Terus kalau InstaView itu dia di titik ini dia buka. Cuman perbedaannya kalau yang seri ini dia tidak dapat botol wine. Jadi nanti di sini ke teman-teman kalau yang seri yang lebih mahalnya lagi dia ada sandaran botol wine-nya gini. Ada bisa naruh 4 gini, bentuknya kayak huruf kayak gelombang, kurang lebih gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.